Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Shalom kekasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Waduh, puji nama Tuhan. Yang belum kenal, nama saya adalah Iwan Ang ya. Dan puji nama Tuhan, hari ini adalah kali pertama saya sharing di depan ibu-ibu. Jujur kekasih Tuhan ya, AI, CC, tante semuanya. Satu yang paling saya suka itu kalau diberi pelayanan di kaum ibu-ibu tante. Di kota manapun juga selalu kalau Iwan pelayanan di ibu-ibu ya siap pastor, saya paling suka. Kenapa? Apapun acaranya bagaimana keadaan pulang pasti makan-makan. Betul, dan jujur AI ya, saya itu kalau paling suka sama ibu-ibu itu apa? Gini. Kalau saya sharing firman gitu kan kadang kan saya sharing kesukaan saya apa gitu kan. Itu ibu-ibu itu selalu adalah pribadi yang paling peka, betul? Pulang itu kalau sampai hotel sudah pasti WA masuk. Iwan, tadi tante sudah titip ada pia di situ. Iwan, tante titip oleh-oleh ya, ada bumbu pecel di situ. Iwan, tante titip ya, ada apel, jeruk, nangka, blewah, kabeh itu dikekno kabeh kekasih Tuhan. Jadi kalau saya pergi keluar kota, khotbah, selalu saya bawa koper kosong karena istri saya percaya pulang itu selalu selain bawa baju kotor, bawa yang namanya pundi-pundi makanan. Ya kan, waduh dibawa nopo kok mbak ibu-ibu, wah kayak ibu-ibu pecel, pia, Jogja, bakpia, wes kabeh, makan, wes minggu depannya saudara asam urat. Noai asam uratnya, dari 3 ke 7,5, gak apa-apa wes. Ya kan? Nah kekasih Tuhan makanya di Alkitab dikatakan apa? Yang namanya 5 roti dan 2 ikan selalu dikasih dicatatkan memberikan makan berapa orang kekasih Tuhan? Salah. 5.000 itu baru laki-lakinya. Lebih dari 5.000, diprediksi 10.000 plus anak-anak. Ya. Kenapa kok dicatat 5.000 hanya laki-laki di firman Tuhan? Karena Tuhan tahu, saat Tuhan mencatat di firman-Nya, wanita 5.000 wanita pulang, Tuhan pasti mengangkat gak cuma 5 roti 2 ikan, 50 roti 20 ikan. Soalnya ibu-ibu teko pasti pulang bawa kresek. Betul enggak? Pulang bawa rantangan, yang 7 katakan amin. Lo pancet kabeh, ya Bapak Ibu ya. Kok Bapak Ibu, saya Bapak ada Hansen soalnya. Ya kan? Tapi saya percaya ya ibu-ibu di sini adalah pintu-pintu pembuka mujizat untuk keluarganya. Amin. Kalau kita lihat Ibu Gembala Senior, Tante Neneng ya, ini dosa saya terbesar. Sudah janji ngasih bakwan goreng, sekali ngasih salah alamat. Makanya saya kaget tuh Tante Neneng kok enggak ada kabar ya. Selesai hari minggunya AI saya tanya Tante bakwan gorengnya enak. Iwan enggak ada kiriman bakwan goreng, salah alamat. Enggak tahu, saya belum klarifikasi ke C. Helmi. Mbak Noes entek sama Joy enggak apa-apa. Nanti tak kirimi lagi ya Tante, puji nama Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Luar biasa ya, puji nama Tuhan. Saya juga diberkati loh sama kesaksiannya AI. Dan juga ibu siapa tadi? Ibu Lydia ya. Wah maju ke depan tuh saya yakin sahabatnya itu bukan membuli. Tapi beriman. Lompat lari. Saya sampai oh Tuhan Yesus. Pelan-pelan. Tapi ini ya luar biasa Bu Lydia ya. Tambah semangat. Pasti sembuh. Amin. Kasih tepuk tangan dong ya. Luar biasa. Dan hari ini saya akan sharing. Hari ini berapa menit ya Helmi ya? 40 ya, oke. Mohon di timer ya Hansen ya. Nek enggak tekan maghrib saya bisa ngomong. Ya. Nah kekasih Tuhan hari ini saya ada satu tema yang luar biasa yaitu rooted and grounded. Ya, artinya apa? Bisa klik langsung ya Hansen ya. Oke, bisa dibantu? Ya, yaitu apa? Mengakar dan tertanam. Nah ini, mengakar dan tertanam di dalam iman akan Kristus Tuhan. Saya cek dulu, bentar gimana caranya? Oh gak bisa ya? Oh enggak, ini bisa Sen? Ya halo, gak bisa ya? Coba, ya oke. Oh belum nyala, oh maaf kekasih Tuhan, biasanya kalau ulek-ulek. Lah nek Pak, sudah? Oke, bisa? Oke gak apa-apa, nanti dibantu dari pusat aja ya. Bisa ya?
Oke, puji nama Tuhan. Ada Joy. Nah, kekasih Tuhan, satu hal kenapa kita orang-orang Kristen itu butuh yang namanya tertanam dan berakar di dalam Tuhan. Nah, ini ada satu kisah yang luar biasa, kekasih Tuhan. Yaitu saya mau cerita tentang kehidupan Hana. Wah, ya. Di sini sudah tahu ceritanya Hana, tahu semua ya. Hana itu dihina karena apa, kekasih Tuhan? Enggak punya anak, maaf mandul. Saya ringkaskan dari 1 Samuel dengan bahasa saya, kekasih Tuhan ya. Hana punya suami namanya siapa? Elkana. Dan Elkana ini ternyata enggak cuma punya istri, Hana. Hana ini istri pertama ya, bojo tua ya kan. Dan istri mudanya namanya siapa? Penina. Bisa bayangin, kekasih Tuhan ya kan, satu suami punya 2 istri ya. Dan istri yang pertama nggak punya anak, mungkin Bapak Ibu kasih Tuhan, ibu-ibu ya, karena Hana nggak punya anak, Elkana nikah, mungkin seperti itu supaya karena orang-orang Yahudi itu pingin punya keturunan. Tapi Elkana itu adalah suami yang sangat lemah lembut. Kenapa? Karena Hana tiap hari menangis karena sama Penina dihina, sama Cik D dihina sama Cik Le. Nah istilah gitu ya kan. Nah makanya lah ini loh, ya kan tiap hari dihina. Bayangin, kekasih Tuhan, waktu dia menangis, Elkana tuh ngomong, ini misalnya ya, ini Elkana ngomong seperti ini. Ngopo toh yang kok nangis? Iku loh pak gak kuat, aku mbek bojo nomu gak kuat. Tiap hari loh kok dianya dihina apa toh ya, yang dihina apa? Mosok tiap hari ketemu aku nyibir. Makanya taci ndak duwe anak atau gak disayang kon. Nah ya kan. Lah ini misalnya Hana wong Cina ya. Nah ya kan, ya kan. Nah gitu, maaf ya, eleknya orang Kristen itu kalau menghina pakai rohani, betul enggak? Iya kan, betul enggak? Apalagi di story kan kok menghina, waduh, enyahlah engkau iblis loh. Iya kan, kalau menghina masih apa? Ke Kristen banget. Makane taci enggak duwe anak atau ono dosa apa kon? Makane ya kan lewat maneh. Cik, wis doa apa durung? Mesti telat to doane, gak teko Rehobot, mangkane dibuntu kabeh berkatmu. Lewat maneh ya kan. Makane taci, nek suamiku minta kolak iku gawekno, makane kon gak iso masak, makane sayang mbek aku, makane taci, tinggal maneh. Ya kan? Itu Hana sampai nangis loh. Ya kan, sampai nangis, tapi Hana gak bisa balas karena dia gak punya anak. Itu kalau saya jadi Hana, tak celok Penina. Buntelan bakcang kene, kan? Cangkemmu ya, koyok buntelan bakcang atum. Nah ya kan, kudu tak buntel lambemu, kan? Ngene kan, jambak-jambakan ya kan. Wah, loh, saya jadi MC Cik Helmi, pernah nge-MC-in, ya, seumur hidup saya nge-MC dari tahun 2003 sampai 2004 Cik. Pertama kali nge-MC, ya kan biasanya gimana? Wah misalnya nanti kalau Joy nikah kan, iya kita undang orang tua dari Joy Ervian. Mr. and Mrs. Luke Ervian. Wah yang masuk siapa? Koluki kan sama Cik Helmi. Gak mungkin dengan Koluki Cik Helmi sama istri kedua kan gak mungkin kan. Nah, tapi saya pernah salah satu Talaupan di Surabaya, Taipannya Surabaya. Pernah kalau saya sebut nama, tapi habis ini jangan terus WA saya, siapa Wandangan ya? Ibu-ibu tuh kalau udah, Cik, ya kan, ibu-ibu tuh paling merekatkan lo gini, Cik, Cik, ngerti apa ora? Ini dah hashtagnya ngerti pora, Cik Helmi percaya saya, kalau mau ngundang ibu-ibu tuh nggak usah, mari datang Rehobot enggak, Cik, ngerti pora, datang kabeh, apa Cik, ya gitu kan, itu masuk. Saya bingung loh, ini suami kok istrinya 2? Iya, yang ini suami, yang kanan tuh istri pertamanya tuh cece-nya, yang kedua istri kedua, adiknya. Gandeng berdua. Bangga loh saudara, bangga. Ya saya enggak bilang enggak gitu, enggak dibayar saya saudara ya kan. Ya cuman dalam hati ngelus dodo gitu ya. Mungkin Hana bilang gini, ternyata Pak, aku itu bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Lah kan gitu, ya kan? Nah tetapi Hana dia tidak komplain, tapi dia datang di bait Tuhan. Dia datang ke Rehobot,
berdoa di situ. Woi, di sini ada yang namanya Cik Hana ada. Maaf loh kalau misalnya ada yang namanya Hana. Ketemu sama Imam Eli, dicatat di firman Tuhan. Hana itu berdoa saking sakitnya sampai dia tuh berseru enggak keluar suaranya. Loh dicatat di firman Tuhan Ciami. Bisa kebayang kekasih Tuhan. Itu udah sakit banget bener ya tak iya. Udah misal gini, Tuhan aku udah kuat Tuhan. Wis ambekannya asma stadium 4 saudara. Gitu. Nah gak kuat. Ya kan? Sampai Imam Eli, wah Pastor Eli gembala sidangnya, mungkin Eli Ervian gitu ya. Lewat. Cik, lapo toh Cik? Mabuk ta? Loh dikunono sama Imam Eli. Lah Cik Hana nih ngomong, sorry kok aku ki duduk mabuk. Aku ki saking loro hati kok. Yo mbek Pendina, yo keadaan kandunganku, gak iso ngasih anak mbek Elkana kok. Gak iso, iki nek Hana wong Cina. Nah, ndak iso nek Hana ini anggap aja Hana wong pecindilan gitu aja ya, encim-encim pecindilan gitu aja ya. Wah, ndak iso kok. Ya wes, ya apa? Aku cuman minta belas kasihan Tuhan, minta anak aiko, wes itu enak anak laki-laki Karena laki-laki itu apa? Kebanggaan orang-orang Yahudi keturunan. Ya kan? Bayangin, aku kurang sakit apa kok aku kicide loh kok. Dihina mbek cilik. Wah, karena zaman itu namanya kesulungan nomor 1 itu selalu prestis. Dihina gak terima, apalagi ibu-ibu perasaannya sensitif dihina. Wah bener kan, kudu dibuntel kayak bakcange atom kan, tante betul kan buntel cangkeme. Ya kan, tapi Hana tidak berlaku demikian. Dia berdoa kepada Tuhan. Tapi akhir cerita ayo coba lihat, kalau kita baca. Tuhan waktu setelah dia keluar dari doanya, ini yang luar biasa Bu. Hana itu saking ngambeknya, ndak mau makan. Dicatat loh, dia tidak mau makan. Makanya kalau sosok Hana itu seperti Cik Helmi saya percaya kekasih Tuhan. Mungkin kecil kurus tidak mau makan misal gitu ya. Iya kan, maaf loh Cik ya Cik, sorry ya Cik. Habis ini tak tunggu donate. Nah kekasih Tuhan, iya kan tidak mau makan. Tapi setelah keluar dari ruang doa dia bilang gini. Setelah dia tertanam di dalam Tuhan. Hana mau makan dan berseri-seri mukanya. Ada pengharapan kan? Dan setelah itu dikatakan di firman Tuhan, setelah itu Hana maaf bersetubuh dengan Elkana. Dan Tuhan mengingatnya. Dan akhir cerita ibu-ibu, Hana tidak cuman dikasihi anak laki-laki. Tapi Hana dikasih Tuhan nabi. Namanya siapa? Samuel. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Langsung Penina. Kok iso toh Cik? Ya apa caranya? Ya kan gitu kan. Rahasia seru sama Tuhan. Mengakar dan tertanam dalam Tuhan. Amin kekasih Tuhan. Ya kan? Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Amin kekasih Tuhan. Ya, nah. Pertama, arti kata tertanam itu apa kekasih Tuhan? Oh sorry, berakar dulu deh. Yang namanya berakar itu artinya apa? Nah ini, berakar itu artinya adalah kita membangun pondasi iman yang kuat di dalam Tuhan. Wow, ibu-ibu, hari-hari ini banyak sekali yang namanya pengajaran-pengajaran sesat yang mulai hadir menjatuhkan kita. Bahkan berita-berita di luar sana, waduh ya kan hari-hari ini. Yang namanya politik digoncang, apalagi mega trust, betul nggak? Gempa. Kemarin malam istri saya WA saya gini, waktu kita pembicaraan ranjang kita ya, tuh loh kok mamahnya dia. Kenapa yang, aduh bingung tentang mega trust.
Lah terus ya apa? Kon sanggup peluit ae. Ngawur kok iki mantu apa? Jare ngono. Lah ya apa? Lah bingung semua main ngomong apa? Ya kan sanggup peluit mama. Lu malah kayak tukang parkir mama. Kok malahan ya kan. Karena saya dekat sama mama saya saudara ya. Nah terus ngomong gini. Iya khawatir. Udah bilang sama mama enggak usah khawatir lah. Dah tetap terus berdoa lah. Mama itu pendoa syafaat. Ya kan. Enggak usah khawatir saya bilang gitu. Kuat dalam Tuhan. Nah kenapa kok kita itu perlu berakar? Kenapa? Karena saat pohon itu mengakar. Dia sedang memasang pondasi yang kuat. Supaya pohon itu saat dia besar, badai datang gak rubuh. Betul gak kasih Tuhan? Rumah yang namanya apartemen kok bisa gede, kena gempa kok Jepang itu kenapa kok bangunannya kuat-kuat. Bukan karena bangunan yang bagus kekasih Tuhan. Tetapi pondasi bawahnya itu yang luar biasa. Sehingga saat iman kita berakar dalam Tuhan, badai boleh menerpa. Berita goncang boleh menerpa. Apalagi ya ini kan, selingkuh. Wah kemarin siapa? Ziza. Wah selingkuh. Waduh ya kan. Oh Hansen paling update. Ya kan selingkuh. Oh, kan apalagi perselingkuhan tuh hampir tiap hari ada. Mulai ketakutan ya kan. Nah iman kita harus dikuatkan. Kenapa? Doa buat suami kita. Ya kan doa buat keluarga kita. Supaya kutuk-kutuk ya kan seperti tadi AI cerita ya. Setiap kutuk dipatahkan. Kalau kita nggak punya iman yang kuat, benar tadi AI kesaksiannya. Larinya kemana? Oh dukun. Betul, iya kan? Dukun aja banyak yang cerai, betul enggak? Iya kan? Menceblok. Iya kan? Dukun aja kurang didik, kepleset. Loh saya tuh pernah loh ada panggung 1 meter main ceblok tuh pernah C. Iya kan? Iya. Nah lihat banyak yang gagal. Jangan pernah lari kepada dukun-dukun. Betul ya, kuatkan iman kita punya hal orang yang luar biasa toh. Pribadi yang luar biasa, siapa namanya? Yesus. Nah ini berakar, yaitu apa? Supaya pondasi kita kuat. Firman Tuhan berkata apa? Ada 2 rumah yang dibangun. Yang satu di atas batu karang, yang satu di atas apa kekasih Tuhan? Pasir. Ujian datang. Saat ujian datang, rumah yang dibangun di atas pasir akan apa? Roboh. Meninggalkan Tuhan. Maaf ya ibu-ibu ya. Saya sebagai, puji Tuhan sebagai youth pastor. Banyak sekali mengalami anak-anak muda sekarang. Yang sudah beda agama, berpacaran dan sudah banyak pindah iman. Bahkan WA saya kok maaf ya. Saya meninggalkan Kristus. Loh kenapa? Ya kok. Karena imanku goncang. Imanku gak kuat. Sampai mamanya telepon saya nangis kok Iwan tolong. Loh saya enggak bisa nolong. Kalau anaknya sendiri enggak mau buka hati. Anak saya pindah agama kok, pindah keyakinan kok, ikut suaminya, ikut istrinya, murtad kok. Enggak bisa ngomong. Iman harus ada pondasi yang kuat. Yang kedua, tertanam itu artinya apa? Tertanam itu artinya hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Katakan hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Yang namanya pohon pasti tertanam di dalam tanah yang baik. Betul kekasih Tuhan? Tanah itu berbicara masalah pribadi Yesus yang kita hidup di dalamnya. Iya kan? Berbagilah orang yang hidup di dalam Tuhan karena ia akan seperti pohon yang ditanam di mana? Di tepi aliran air sungai. Yesus adalah satu pondasi yang kita itu bisa mengalami satu hal yang luar biasa. Kita bertumbuh tertanam karena apa? Saat kita tertanam di dalam Tuhan. Berarti kita itu mengikuti kehendak Tuhan. Mengikuti rencana Tuhan. Setiap awal bulan kita mengikuti apa kasih Tuhan? Roti dan anggur. Ibu-ibu ngerti gak? Satu makna tentang roti dan anggur saat kita terima. Saat kita makan roti dan anggur. Secara tidak kita sadari. Dan harusnya kita imani adalah kita sedang mengalami pertukaran dengan hidupnya Tuhan. Betul enggak? Kita yang manusia fana, Yesus itu menukar hidup kita dengan hidupnya Tuhan yang penuh dengan keselamatan. Amin. Dan sebaliknya hidup kita itu sudah lagi gak milik kita. Tapi Paulus berkata apa? Hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam Kristus yang hidup dalam hidupku. Ada pertukaran ibu-ibu. Jadi sudah gak bisa semau kita. Gak bisa lagi hidup, udahlah aku ya aku. Pokoknya ngerti aku ya aku. Ya kan, kau yang ngerti aku, wes aku gini ya gini. Nah itu kan sejak kita kan kadang seperti itu kan sih ya. Aku gini ya gini, mau terima apa enggak
Yes, aku tetap aku, enggak bisa. Kita harus menjadi Jesus likely, yaitu hidup menjadi seperti Yesus. Hana memberikan satu contoh yang begitu indah. Saat dia mengakar dan tertanam, dia enggak lari kepada dukun-dukun, dia enggak lari kepada orang pintar, dia enggak lari kepada manusia yang bisa mengecewakan, tapi Hana lari kepada Tuhan. Wow, dan mujizat terjadi. Amin ibu-ibu. Oke, nah kenapa kok kita tuh harus berakar dan tertanam di dalam Tuhan. Ini penting sekali untuk kita bisa hidupi kekasih Tuhan ya. Yaitu apa? Yang pertama, mengakar dan bertertanam di dalam Tuhan ibu-ibu itu membuat hidup kita kokoh dalam Kristus. Katakan kokoh. Kokoh dalam Kristus. Saya punya cerita kekasih Tuhan. Mungkin dulu pernah saya ceritakan. Saya bisa menjadi seperti ini. Itu salah satu adalah karena doa mak saya. Nah, saya mungkin salah cerita ya, saya ulang, saya resume aja. Nah kekasih Tuhan, mak saya itu seorang pendoa syafaat. Dia itu tiap hari berdoa untuk cucu-cucunya, Tante Neneng. Terutama buat cucu-cucunya. Nah saya tahu kehidupan mak saya itu sangat keras sekali karena dari muda sudah ditinggal papa mamanya. Hidup sendirian bersama dengan adik tirinya waktu itu dan berjualan jamu. Sampai hari ini puji Tuhan kami punya, emak itu sudah dipercaya pabrik jamu yang sudah ratusan tahun. Dari jamu pikul menjadi pabrik jamu. Nah seperti itu. Nah singkat cerita adalah emak itu setiap hari berdoa. Dan waktu saya muda diajak sama emak saya. Iwan ayo ke gereja. Enggak mau, waduh enggak mau. Tapi emak saya terus berdoa, Tuhan jam 5 sore masuk kamar kunci pintu pasti berdoa. Pagi jam 4 berdoa. Malam baca firman. Seperti tadi Tante Neneng itu saya dengar luar biasa loh. Masih baca firman setiap hari. Saya enggak tahu Tante Neneng sudah khatam berapa kali itu. Ya kan? Dari kejadian wahyu, ya kan. Nah waktu emak saya usia 80 tahun jatuh kekasih Tuhan. Masih ke 70 tahun, 75 tahun masih ke pabrik jatuh gelundung. Tangannya putus, kok putus coklek, sorry kok pundak lo mak, putus coklek. Oh disentik mbek emak, oh ngawur kon niku ngono ya. Oh ya kan, coklek, akhirnya banyak di kursi roda, akhirnya mulai menurun, betul ya, mulai menurun, ya kan. Nah suatu ketika dari gerejanya emak itu datang kunjungan besok ya kan, di sini ada besok ya. Nah ibu-ibu itu luar biasa loh, saya diberkati loh sama pelayanan pembesukan tuh sangat diberkati. Serius, tidak pernah lupa saya sampai sekarang. Yang besok siapa tuh masih ingat, itu penginjilan hebat loh Ai. Mah, masih ingat enggak? Ya kan, emak tuh gemeter. Ya saya karena cucu yang tinggal serumah, tak dampingi. Oh ya ingat, ini toh dari gereja ini. Iya, mak ayo kita doa ya, mak. Sampai hari itu, sampai sekarang ini kok bisa kuat karena apa? Karena Tuhan Yesus gitu, mak saya gitu. Ingat saya dampingi di sebelahnya kok saudara. Ingat, saya dampingi, ya saya bantu-bantu kasih japlaan ya kan. Tuhan. Benda ngisin-ngisini gitu loh saudara. Ya kan, Tuhan mak, Tuhan. Rotok tak singgol kursi roda, Tuhan mak, Tuhan. Enggak loh mak. Lagi yuk, siapa? Mama, kalau berdoa sama siapa? Tuhan Yesus. Ah bener mah. Nah terakhir tuh ujian. Wan jangan dibilangi. Gitu, kokonya bilang gitu. Ya kok ya. Ya om. Oke om. Menang saya saya batin mah, ujian dewi. Ya udah mah, lagi ya mah. Mah, kalau berdoa sekarang itu tetap sama diem saudara. Diem mikir, ngeliati saya jawab, diem gitu. Terus lihat ini, nah gitu berarti ketemu jawabannya enggak saudara? Ketemu kan, matek gitu kan. Ya, soalnya mak saya itu udah tua gitu, biasanya mak itu ya, maaf ya saudara ya. Kalau sudah ya maaf ya, sudah mau mendekati rumahnya udah jadi gitu. Itu mesti keinget masa lalu toh. Wah ngerti enggak?
Iku lho, Kabunwa, sapa Kabunwa iku? Zaman tahun-tahun perang gitu loh saudara. Iku sing ndek tempate iku lho, apa Jagir iku lho, sing Ciwa iku lho. Iku jadi nama-nama sing kuno-kuno gitu tuh. Wah, kayak arwah nenek moyang tuh kayak datang semua gitu loh saudara rasane. Ya saya melok merinding kan. Nah, oke kembali lagi. Mah sama tuh dia mau diem deh. Dia diem dan dia yo jelas toh, nek doa karo putune. Duh, Mak. Enggak loh, Mak. Ya bener karo putune, betul kan? Karena ya itu. Tapi mak saya luar biasa terakhir ngomong gini, di tengah pikiran yang mulai lupa, namanya apa itu? Amnesia pikun ya. Dia ngomong gini, terakhir saya ingat sebelum mak meninggal. Ngene loh Wan, mak itu kenapa kok bisa kuat sampai sekarang ini? Soalnya pegangannya emak cuman siji, Tuhan Yesus. Pegangannya emak. Dan hari ini berapa puluh cucu emak saya 100% terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Wow, ada yang jadi gembala sidang, ada yang jadi penginjil, ada yang jadi rasul, ada yang jadi gembala. Dan hari ini salah satunya mendampingi ibu-ibu. Ya saya saudara ya, di nama Tuhan. Donat TC. Ya, kokoh dalam Kristus. Kekasih Tuhan. Kenapa kok kita harus kokoh dalam Kristus? Coba Yeremia 17 ayat 7-8 berkata seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin ibu-ibu. Katakan amin. Nah seringkali kalau kita baca firman ini kekasih Tuhan. Yang kita baca apa? Tidak layu daunnya, tidak pernah kering. Airnya mengalir, dirambatkan, menghasilkan buah setiap hari. Yes, berkat, amin. Itu baik, itu bonus. Tapi Tante Ai, Cece dengerin baik-baik nih. Kita lupa dengan yang namanya kita harus tertanam. Untuk kokoh kita harus tertanam. Nah C ini yang luar biasa. Tertanam itu berbicara sesuatu yang gak enak, betul gak? Gelap, sempit, tertekan, banyak cacingnya, banyak kotorannya, ungkep, bau. Gak dilihat orang, pelayanannya gak dilihat orang. Saat melakukan kebaikan gak dianggap, saat mengampuni tambah ditusuk. Saat mendoakan, yang didoakan malah berkhianat. Saya pernah ngalami saudara. Ya kan? Didoain, oh Tuhan buat sukses. Sukses lupa. Tapi itu ujian kita. Saat kita tertanam, kita bisa bertahan. Kita bisa kuat, maka akar yang kokoh itu akan lahir dari hidup kita. Dan kita akan melambung tinggi. Dan kita menjadi kuat. Kokoh di sini, membuat hidup kita kokoh. Tuhan tidak pernah berbicara kokoh dari luar. Tapi Tuhan ibu-ibu, kokoh yang dari dalam. Dari dalam keluar. Karena kalau gini C, kalau kita kuat dari dalam hidup kita ini sudah kuat. Akarnya sudah dalam. Depan kita pasti beres. Karakter kita pasti beres. Hidup kita pasti beres. Amin. Hana itu membuktikan satu yang luar biasa. 1 Samuel 1 ayat 10 berkata gini. Dan dengan pedih hati Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lihat kata pedih hati ini dalam bahasa aslinya itu satu sakit hati yang sudah gak bisa dibendung lagi. Satu hinaan yang tadi saya ceritakan gak bisa dibendung, pahit hidupnya. Tapi dia pilih tetap datang kepada Tuhan. Walaupun terseduh-seduh dia menangis. Dia gak menangis sama suaminya. Dia gak menangis sama Penina. Dia gak menangis sama orang tuanya. Dia menangis sama Tuhan. Dia tetap datang sama Tuhan karena imannya gak tergoncangkan.
Mungkin dunia menawarkan sudah tinggalan seperti maaf ya, jangan seperti istrinya Ayub. Wes toko tinggal naik Tuhanmu. Ya kan? Itu nek Ayub orang Cina ya kan. Tinggalan naik Tuhanmu itu gak bisa nolong kamu loh kok. Ngapo? Wes tame, wes lunga ae me. Kon niku koyo wedok, karena wanita gila. Saya pernah baca Alkitab bahasa Jawa. Itu artinya cukup lucu. Bahasa Jawa yang versi yang bahasa sehari-harinya. Itu dikatakan apa ya? Kan kalau di sini pergi ke wanita gila kan. Itu kalau di bahasa Jawa lucu loh saudara. Waktu saya apply di GKJ. Wah, lunga wedok gemblung. Loh. Sungguhan gemblung. Makanya bahasa Jawa tuh mantep ya Cek. Serius. Lunga wedok gemblung, ngalio wedok gemblung. Loh, saya sampai gak enak sama istri saya. Yang apa? Gemblung jari. Ya ampun Tuhan, mantep ya nek Ayub. Tapi bener misalnya Ayub orang Solo kayak saya gitu baik gitu ya saudara ya. Oh wedok gemblung kan gitu kan. Ya kan. Nah kekasih Tuhan dengerin baik-baik. Saat kita kokoh dalam Tuhan, Hana tidak lari kepada dunia, dia lari kepada Tuhan. Ya, karena saat akarnya dia kuat, gak peduli seberapa pedih Hana terima, gak peduli seberapa hal Hana hadapi, Hana tetap akan berdiri kuat di dalam Tuhan. Saya kemarin rumah saya tuh suka tanaman, saudara ya. Saya suka tanaman. Tante Irma tahu saya cerita saya suka tanaman. Saya beli cemara tuh ada 4 saudara. Saya beri 4 itu dalam keadaan kecil-kecil gundul gitu loh C. Karena kan bawa mobil kan enggak cukup ada story-nya tuh. Saya waktu bawa cemara tuh disori sama istri saya. Walah bojo edan delok untuk cemara papat masuk mobil gitu. Sampai istri saya enggak kelihatan. Istri saya mau tak masuk no kabeh gitu loh. Waduh bar gitu. Cece, wah mobil saya kecoak tok. Tenan kecoake wakeh. Nah, tak tanam ada 4 tuh jejer C. Ya kan? Nah waktu semua jejer itu tuh satu tumbuh. Waktu nanam pertama kali itu goncang sen. Goncang. Tak tanam tak tindih ini apa namanya Cek? Batu. Goncang karena masih akarnya kecil kan. Wah seiring waktu ada keanehan. Satu tubuhnya lurus ke atas. Kan kayak pecut gitu kan. Satu ke atas. Seksi itu tuh mekrok saudara. Mekrok ke kanan kiri gitu loh. Bukan ke atas. Tak tunggu. Iki ya bagi cemarane gak melok jiar iki pasti yo. Gak melok gede resik iki. Yo, jadi semua ke atas itu situ tuh ke samping gini loh. Nah, saya nggak manggil tukang. Pak, tolong Pak. Opo kok? Iki meh tak pindah tak tuker cemoroku sing kelima apik gitu loh. Cemorone apik gitu ke atas pecutnya ketok ada buntute iki mesti ke atas. Oh iya kok, diambil. 1 jam kemudian balik tukang saya. Kok aku nyerah kok, apa meh mentret aku kok. Apa abot gak iso. Tenan, coba aneh kok sobat. Tak coba ai, jangankan dijabut, goyang gak lho. Tak congkili, akarnya tuh sudah sampai 2 meter ke kanan ke kiri. Weh gila. Gak goncang kuat banget, tak tendang-tendang itu tuh gak gerak loh. Kuat. Wah ya gini ya. Lalu satu Tuhan ingetin ini, nah gitu loh nak. Kalau kamu berdiri kokoh, gak peduli kamu tingginya pohon. Segoncang apapun juga, saat ujian datang gak akan goncang. Di poin yang pertama saya akan tutup dengan satu kata mutiara seperti ini. C-A-I, Tante, badai yang Tuhan izinkan datang, itu sebenarnya bukan menguji pohon kehidupan, tapi sedang menguji kuatnya akar. Amin. Ya, itu. Jadi kalau kita badainya datang, bukan uji pohonnya, Tuhan gak peduli pohonnya, tapi Tuhan perhatikan akarnya. Yang kedua, yaitu apa? Berakar dan tertanam dalam Tuhan, itu akan menghasilkan buah yang nyata dalam hidup kita. Galatia 5:22-23 terkenal apa ibu-ibu? Tetapi buah roh ialah apa? Ayo jangan buka, hafal enggak? 1. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Hafal semua. Pertama itu hafal. Kasih. Kedua, sukacita. Mulai bingung.
Sekono lawan pokoknya 9 ya kan. Nah sekarang musim apa ibu-ibu? Musim apa C? Saya paling suka, bukan, mangga. Oh coba ke Superindo, mangganya banyak loh. Nah kemarin iya loh C, saya suka mangga. Ini bukan kode loh ya. Nanti pulang dibawa kresek, wan mangga. Oh amin puji Tuhan ya kan. Nah C, kemarin saya ke Superindo, itu saya tanya gini, Pak ini mangganya kok murah, ini kok mahal kenapa? Tahu yang membedakan apa ibu-ibu kira-kira? Ayo ada bisa nebak enggak? Wah ini loh, saya tuh kalau sama ibu-ibu tuh cepet nangkep kalau masalah gini ya. Saya khotbah di kaum pria sejati saudara. Wah mukanya kok lenggis kabeh, mededeng. Kayak akeh masalah gitu loh. Iya serius loh. Shalom Pak, gitu doi. Kenapa Pak sembelit? Kayak iso kan gitu kan. Oh Pak no sembelit. Sing situ kenapa Pak ambeien. Nah Bu gini. Sing titoke turu. Ya Pak no kencing manis. Ibu-ibu kenapa? Karena masak pohon harganya bisa 2 kali lipat. Dan masak pohon rasanya beda apa enggak? Beda. Saya itu suka mangga manis, istri saya suka pencit. Saya tuh sampai ngomong gini, yang ono ya, orang suka makan pencit kayak kamu gini ya. Wah enak kok enak. Oh yang kayak codot ay. Mangani pencit. Enggak loh, saya enggak jadi ibu-ibu yang suka makan pencit ya. Masa ini buat istri saya gitu kan. Ini mbak rekam sen. Lu mateng ya kan, maaf yang. Nah ya kan, coba lihat. Ibu-ibu lihat. Mangga yang masak mangga yang masak, udah tuh Bu, ojo guyu terus, saya melok guyu. Mangga yang masak pohon pasti lebih mahal dicari orang dan pasti berharga banget. Betul enggak? Ibu-ibu kalau kita menempel, kita mengakar, tertanam, itu kita sedang apa Ai? Mengambil nutrisi yang daripada Tuhan. Mengambil nutrisi sehingga saat kita punya nutrisi yang bagus, kita punya nutrisi yang terbaik yang daripada Tuhan, maka kita menghasilkan apa? Buah yang baik juga. Betul enggak? Dan buah rotan itu apa? Kasih, sukacita, bla 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 ya kan. Nah, Cici, Ai, Tante dengerin. Ada yang unik enggak dari ayat ini? Tapi buah roh ialah kasih, sukacita. Bisa ditampilin ya? LED silahkan. Ada yang unik enggak dari ayat ini kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang unik dari kata ini? Ada yang salah enggak kira-kira? Coba, C. Yang bisa jawab, saya kasih 1 porsi bakwan goreng babi udang. Babinya karismatik. Sudah saya baptis. Jadi rasanya lebih, bukan. Ada yang unik enggak? Nah, ada yang unik enggak? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada yang unik enggak ibu-ibu? Wah biasanya ibu-ibu ini kritis loh. Ada yang aneh, serius ada yang aneh. 5, 4, 3. Wah bakwan goreng bayi udangnya lewat nih. 2, 1. Bukan ibu. Ibu-ibu coba lihat. Kasih sukacita ada berapa buah roh? Kenapa kok ada buah-buah roh? Ya, kenapa kok kata tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita. Betul nggak? Misal saya ke rumahnya Ai misalnya, Wan suka pisang, suka sih. Suka salak, suka sih. Mau mangga ya, suka sih. Ya udah, ini buah-buahnya makanan semua. Bukan buah. Kalau buah itu berapa jumlahnya sih? 1. Lah, tapi ini kenapa lo hilang? Nah, tapi kenapa kok tetapi buah roh ialah? Ada 9. Kenapa sih? Kenapa? Ya, yes, ya sih. Yes, Cici namanya siapa? Cici namanya siapa? Celani. Cerani. Besok saya kirim bakwan gorengnya. Tak kasih 1 porsi buatan saya C, spesial ya. Saya minta alamatnya C ya. Salah alamat ke rumahnya Tante Neneng. Maaf kekasih Tuhan, mantan kurir Shopee COD. Nah, lihat bener Celani.
Tuhan pingin kita ini iwannya satu, tapi punyai 9 rasa. Nangkep ya? Ya, itu kenapa kita harus mengakar? Karena Tuhan pingin kita menjadi manusia yang sempurna dalam arti apa? Memiliki buah yang lengkap di hadapan Tuhan. Iya Wan, Cece ini orangnya penuh dengan kasih nggak apa-apa. Tapi mencetut, tidak ada sukacita. Loh sudah ada kasih sukacita, ini ngamuan gak sabaran. Ya kan? Loh ada kesabaran ada, tapi tidak mau dibentuk, tidak punya kelemah lembutan. Tidak bisa. Iwanya satu, C Helminya satu, C Laninya satu, Tante Neneng satu. Tapi Tuhan pingin punya 9 rasa. Untuk itu kenapa kita perlu tertanam Bu? Kita perlu mengakar. Karena Tuhan tanya sama Tuhan, Tuhan habis ini Tuhan ingin aku munculin buah yang rasa apa? Mungkin Hana, ya kalau kita baca di sini, kira-kira kalau ibu-ibu baca tentang Hana, kira-kira Tuhan ingin munculkan apa? Buah apa di hidupnya Hana? Silakan jawab. Buah apa kira-kira dari 9 buah ini? Yes, kesabaran, lemah lembutan, dibentukkan tentang kasih. Sukacita loh, lengkap loh. Satu Hana ini Tuhan sedang proses, ada 9 buah yang Tuhan ingin tampilkan di situ. 1 Samuel 1 ayat 18 berkata seperti ini. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan ini, lalu ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Kekasih Tuhan bisa lihat. Saat Hana mengakar, dia tertanam dalam Tuhan, dia memilih imannya mengakar dalam Kristus, ibu-ibu. Dia enggak lagi buah yang dulu enggak mau makan, murung, baper, enggak ada harapan. Saat dia mengakar tertanam dalam Tuhan, dia keluar di ruang doanya, ada buah sukacita keluar. Iya kan? Buah kesabarannya berhasil. Apalagi buah kelemah lembutannya berhasil. Buah apa lagi? Buah pengendalian dirinya berhasil. Wow, hampir semua buah dia keluarkan. Dan saat buah itu menjadi manis, mujizat akan terjadi. Loh, ada waktu saya khotbah di Jogja waktu itu, di Semarang, ibu-ibu datang ibu saya. Ibu-ibu ngomong gini, loh Iwan, berarti ini loh Wan, aduh anak suami ini Cici ini badut Wan. Cici ini katanya suruh apa buah roh itu katanya kesabaran. Berarti Cici enggak boleh marah ya Wan ya. Loh, siapa bilang enggak boleh marah Ci? Tak gituin. Loh tadi katanya buah roh itu kesabaran. Saya bingung, kira-kira jawab apa coba? Tuhan kasih aku hikmat gitu kan tante ya. Saya cuma begini, Ci, Tuhan ajarin buah roh itu kesabaran, bukan kesabaran. Oh iya, pulang-pulang suami ini dikepui. Enggak, Bapak ya. Ada saatnya marah. Ada saatnya kita mengasihi, kayak Tuhan juga pernah marah kan, ya kan? Nah kasih Tuhan, saat ini yuk kita datang sama Tuhan, coba ngomong Tuhan, kira-kira buah apa ya yang aku belum munculin, yang belum manis, yang masih kecut apa? Maka aku akan terus cari nutrisi di dalam firman Tuhan. Nutrisi di dalam hadirat Tuhan. Nutrisi dalam jam doaku. Nutrisi di dalam terus membaca sesuatu yang menguatkan. Nutrisi, terus mengambil nutrisi yang baik. Tuhan bilang seperti ini, segala yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan pernah ambil kesempatan untuk iblis masuk dalam pikiran kita. Saudara tahu fear of God, kata takut akan Tuhan. Itu bukan berbicara tentang takut yang gemetar. Aku takut kehilangan orang yang aku kasihi. Aku takut gagal. Aku takut untuk aku nanti kalau jatuh gimana. No. Kata arti takut dalam Tuhan yang saya pelajari dalam bahasa aslinya kekasih Tuhan. Itu adalah kita menyadari bahwa Tuhan itu pemilik hidup saudara dan saya. Sehingga kita saat kita takut akan Tuhan, kita menyadari bahwa hidup kita ini akan hidup sembarangan. Tidak akan hidup menghasilkan buah yang sembarangan ibu-ibu. Saat kita takut akan Tuhan, kita memberikan hidup yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita sedang tidak mengizinkan ketakutan yang lain itu akan masuk dalam hidup kita. Itu arti sesungguhnya takut akan Tuhan.
Menyadari bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita. Amin, kasih Tuhan. Yuk hasilan buah yang baik yuk. Coba sekarang tepuk kanan kiri, Ci. Tak kasih buah yang manis dari aku nanti. Yeah. Ya, Ci. Saya itu kalau sharing di ibu-ibu itu paling seru loh, ya kan? Salaman, pelukan, iya Ci, sorry loh Ci kemarin aku salah. Nyeneng no loh, tenan ae. Dek kaum pria tuh penuh tantangan Ci Helmi. Ayo bapak-bapak sekarang bilang ke kanan kirinya, Tuhan itu baik, kasih salam ya kan. Tahu yang dilakukan kan? Gitu dong. Bapak-bapak. Yang kedua, oke gerakkan tangannya gitu kan. Maksudnya salaman kayak tadi AI itu loh, wah seru kan. Asam urat, Wan, asam urat. Yang terakhir. Nah, berakar dan tertanam ibu-ibu itu membuat kita mengalami pertumbuhan rohani yang terus menerus. 2 Petrus 3:18 berkata apa? Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, ini yang terakhir. Bagaimana kita tahu sebuah pohon itu akarnya sehat? Saat pohon itu bertumbuh. Bagaimana kita tahu tanaman anggrek, ya kan mawar itu sehat? Saat apa? Akarnya sehat dan bertumbuh dan tertanam di tanah yang baik. Nah, Tuhan tidak ingin hidup kita stuck. Gak peduli berapapun usia kita. Kita belajar sekali lagi dari ibu gembala senior kita. Tante Neneng luar biasa. Sampai di usia emas, di usia berlian masih melayani Tuhan. Wow, ya kan? Masih terus melayani Tuhan. Masih apalagi menciptakan lagu. Doa saya gak mulu-mulu saudara. Kalau saya di jemaat saya udah mulu-mulu. Tuhan, aku pingin semangatku seperti Tante Neneng. Tadi Tante Neneng di sini saya ingat lagu yang pernah saya nyanyikan di album saya. Lagunya seperti kata-katanya. Yesus, ajarku tetap setia, mengiring Engkau sampai putih rambutku, bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Ini loh ibu-ibu. Sampai putih rambut kita, yuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Jangan pernah berhenti, ya kan? Kalau saatnya tiba nanti, kita panggil pulang oleh Tuhan. Ada satu warisan yang kita berikan untuk saudara seiman kita, untuk kanan kiri kita, untuk keluarga kita. Bahwa iman kita tidak mati sampai akhir. Ya kan? Kekasih Tuhan kalau kita berpulang, seringkali ayatnya apa? Telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Jujur maaf kekasih Tuhan, saya cukup tidak terima saat kata-kata itu disematkan ke beberapa orang yang saya tahu persis hidupnya itu waktu saya bilang ayo om melayani Tuhan ya. Enggak wes, sopo, enggak, om enggak percaya Yesus, enggak wes tapi Kristen. Wes nanti aja wes tua wan. Sekarang om cek pingin seneng-seneng, cek pingin kerja. Wes nanti ae, wes. Hidupnya mabuk-mabukan, meninggalkan istrinya. Ada. Waktu meninggal tulisannya, saya terima lelayunya. Telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aduh, saya takutnya tuh malaikat bilang gini. Nah itu loh saudara. Ini kan apa ya? Singkat jelas padat, malaikat tuh gak neko-neko. Gitu doang kan, ya apa coba? Di depan pintu surga gitu kan. Ya enggak mungkin depan pintu surga kan misi mau masuk. Wah sopo kan. Nah kan gitu. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga kan kita wahyu bilang gitu. Maka bertumbuh dalam iman yang benar. Hati-hati kekasih Tuhan. Tapi saya bersyukur ibu-ibu yang duduk di tempat ini adalah ibu-ibu yang luar biasa. Ibu-ibu yang punya integritas. Yang menjadi pintu berkat untuk keluarganya. Dan saatnya tiba nanti kita berpulang sekali lagi, rumah kita sudah jadi. Kita akan menerima mahkota kemuliaan, amin.
Kemarin saya pulang mengantar anak saya dari sekolah minggu, pembicaraan anak saya dengan anak yang kedua, C. Helmi, si Maxon itu cukup jeli. Ngomong gini, kok Pi, Kungkung tuh kenapa kok meninggal muda? Ayo. Papa saya Pak Elvendi Teja, penyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus Kekasih Tuhan, tahu ya. Nah, meninggal di usia 57 tahun karena kena COVID. Anak saya tanya, Pi, Kungkung tuh kenapa kok meninggal muda? Waduh, nah sekolah minggu saya jelaskan apa? Kan gak mungkin kan, oh ya soalnya ini apa namanya, Kungkung itu hidupnya, wah gini. Bahasa yang paling sederhana saya ngomong gini, ibu-ibu, ya karena Kungkung rumahnya sudah jadi. Ya kan kita orang Kristen kalau misalnya ada hamba Tuhan yang meninggal, ya semacam misalnya meninggal dalam keadaan baik atau yang kurang baik, misalnya maaf ya Bapak Ibu ya kecelakaan segala macam, tetap jangan bilang apa, mesti akeh dosa, ojo saudara, ojo, ingat-ingat apa, nanti bibir kita apa, dibuntel bacang sama malaikat, hati-hati saja. Bilang aja rumahnya sudah jadi. Pertanyaan selanjutnya anak saya jeli ngomong gini, loh Pi kenapa rumahnya udah jadi? Dikejar terus sama anak saya umur 2 SD Celmi. Iya soalnya Kungkung orangnya baik. Nah mau gimana ya kan, masa sudah pelayanan terima Yesus tidak mudeng kan. Ya kan terima Yesus dan orangnya baik, Kungkung baik orangnya. Diem dia, tahu kesimpulannya apa? Dia ngelihat saya dan dia bilang gini, berarti papi orangnya jahat ya. Soalnya papi rumahnya tidak jadi-jadi. Loh! Saya bilang gini, botol Yakult sini. Kesimpulannya sangat sederhana. Papi rumahnya tidak jadi-jadi. Berarti papi jahat. Loh, saya telepon istri saya, yang naik nyoret kartu keluarga caranya ya apa? Ngawur aja gitu kan. Ya itu mereka anak kecil ya. Nah tapi kekasih Tuhan sekali lagi, yuk bila saatnya nanti tiba kita selesai, kita bisa beri yang terbaik buat Tuhan. 1 Samuel 1:19 berkata seperti ini. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi. Coba lihat setelah ada progres, setelah Hana bergumul, keesokan pagi bangun pagi-pagi Hana, nah nih yang luar biasa. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Sudah dapat sukacita, jangan lupa Tuhan. Amin. Tetap konsisten. Katakan konsisten. Yes. Setiap hari Hana bersujud tetap. Belum terjadi loh, belum punya anak. Doa belum dijawab. Tapi dia percaya sudah dapat sesuatu dari Tuhan. Dia tetap bersujud di dalam Tuhan dan menyembah Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya. Tuhan ingat kepadanya. Siapa ibu-ibu di sini yang mau diingat Tuhan, angkat tangan. Lebih tinggi angkat tangan ibu-ibu. Yang tidak tinggi biasanya keleknya basah. Tuhan. Aduh alamat kayak itu donat aku. Ya. Ya, oke. Tuhan ingat Hana. Doa saya adalah Tuhan ingat kita semua di sini. Apa pergumulan kita hari ini ibu-ibu? Jangan takut ya. Terus mengakar. Terus tertanam. Tidak dilihat tidak apa-apa. Tapi Tuhan memperhitungkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Yuk mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Buat hari ini. Hari yang begitu sukacita, kami belajar bagaimana kami mengakar dan bertumbuh dalam Tuhan. Ajar kami Bapak untuk terus punya iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Kami mengakar supaya kami kokoh, kami mengakar, kami mau menghasilkan buah. Dan kami mengakar untuk terus bertumbuh dan tidak berhenti sampai hari ini. Mungkin hari-hari ini pencobaan ujian membuat kami jenuh dan kami mungkin merasa hampa Tuhan. Tapi kami mau seperti Hana tetap datang kepadamu harus walaupun dengan air mata dan dengan darah sekalipun. Dengan air mata dan darah kami terseok-seok. Tapi kami percaya tiba saatnya nanti Tuhan akan ingat kami. Dan dijawab dan ada mujizat terjadi. Terima kasih Bapak kami telah selesai dengar firman-Mu. Tuhan materaikan dalam setiap hati kami. Terus Tuhan dalam saat-saat kami lelah dan lemah ingatkan kami akan firman ini. Bahwa Tuhan ini disembah Hana
Tuhan yang sama hari ini kami sembah. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat di tempat ini dan juga berkati C. Helmi, juga berkati Tante Neneng selaku gembala senior di tempat ini. Dengan kesehatan yang sempurna, sukacita, kebahagiaan, damai dan kasih Tuhan terus Tuhan berikan untuk Tante Neneng. Biarlah di masa usia berliannya Tuhan, Tuhan terus pakai hidupnya semakin maksimal, semakin dahsyat, semakin menjadi pencetak sejarah di tempat ini. Dan kami percaya ada iman yang terus diberikan di tempat ini sebagai warisan yang tidak ternilai harganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus